record. Apa itu judulnya? Aku tak atas nengker wae ya. Wah ya bagus. Judulnya Kemana itu tolongin ya? nikel ya. Iya. Terus Matiin ya. isinya apa? Silahkan. Oh, baik Pak, ini saya izin menyampaikan sedikit yang jurnal pertama ya. Nanti dari Mas Ariska, Mbak Ariska atau Mas Arya ada tambahan dan Mbak Lia mungkin silahkan bisa disampaikan. Baik, yang pertama itu kami mendapatkan referensi. Jangan lupa screenshot kelompok 1 temannya ya. Iya Pak, sudah Pak. Judulnya itu Structural Analysis of Nickel Doped Cobalt Ferrite Nanoparticle Prepared by ini ya bahasanya ini correspondence apa ini bacanya ya ini Pak Precipitation road. Precipitation road ya terima kasih Pak. Jadi di sini kami mengetahui bahwa dalam penelitian ini itu hanya dilakukan analisis struktural dengan beberapa metode karakterisasi seperti itu Pak. Bahannya itu ada cobalt ferrite oxide, kemudian ada nikel dan ada nikel ferrite gitu Pak. Dan prosedurnya itu yang pertama tahap sintesisnya ini bisa teman-teman lihat bahwa menggunakan larutan garam besi klorida 0,4 molaritas dan 0,2 molaritas dari kobalt dan nikel klorida dan disiapkan dalam air yang deionisasi yang mengalami deionisasi suling ganda begitu. Kemudian dilakukan pengukuran pH dan juga dilakukan kendali atas rasio stoikiometri awal reaktan gitu. Dan kemudian untuk karakterisasinya ini menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah XRD, bisa di scroll Mbak Lia. Nah untuk XRD itu bisa dilihat terkait ini grafiknya ya teman-teman ya, ada AKL dan juga sudutnya begitu. Kemudian nah kita bisa memperoleh bahwa pada gambar satu yang di atas itu puncak di gambar A itu berada pada 32 derajat dan 45 derajat sesuai dengan nikel oxide sebagai pengotor dalam nikel ferrite oxide yang bersifat antiferromagnetik, sehingga pembentukan nikel oxide dimungkinkan karena ada dua alasan. Yang pertama baik karena oksigen yang didapat menyebabkan pembentukan produk, kemudian yang berfungsi sebagai ferrite ya, pengganti ferrite, atau karena ikatan oksigen yang rusak di permukaan sehingga menyebabkan pertukaran yang tidak lengkap dan menghasilkan pembentukan nikel oxide gitu. Kemudian pada gambar 2 puncaknya pada 32 derajat dan 45 derajat itu tidak ditemukan ya, dan ini menunjukkan bahwa pengotor oksida itu tidak diinginkan, sehingga dalam kasus nikel 0,5, CO 0,5 dan ferrite oxide itu pengotornya yang tidak diinginkan gitu, pengotor oksida yang tidak diinginkan gitu. Kemudian dari pelebaran garis XRD bisa terlihat di 311, kemudian menggunakan rumus Scherrer yang di ya ini saya kurang tahu rumus Scherrer itu bagaimana ya Pak, jadi cuma baru membaca begitu, sehingga kita mengetahui ukuran dari kristal itu diperoleh dalam bentuk 18 sampai 2874 nanomilimeter gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan lagi, silakan. Yang selanjutnya itu ada gambar TEM, ini yang A, B, C. Yang A ini untuk cobalt ferrite oksida, kemudian yang B ini Ni O 0,5, CO 0,5 dan Fe2O4, kemudian yang C Ni Fe2O4 ini. Pada gambar TEM ini terlihat bahwa nanopartikel terdiri dari nanograin berbeda yang terpisah satu sama lain. Terlihat juga bahwa sebagian besar partikel tampak berbentuk bola, namun beberapa partikel memanjang. Kemudian analisis
fraksi elektron area selektif atau SAID dari masing-masing sampel diberikan di sisi siap gambar. Pola SAID ini menunjukkan bahwa nanopartikel coferit, kobalt, dan niferit yang didoping Ni ditemukan dalam sifat kristalin yang baik. Untuk yang EDX bisa dijelaskan teman yang baik, di situ sudah tertera gambarnya hasil dari EDX ABC. Bisa di scroll ke bawah, Mbak. Nah, gambar 3 tersebut kan terdiri dari gambar A sampai C kan. Nah, di situ menunjukkan spektrum EDX dari sampel yang sama, nanopartikel kobalt yang lalu dianalisis kan, itu memberikan komposisi kualitatif nanopartikel yang menunjukkan keberadaan kuantitatif kobalt, nikel, ferit, dan O dalam sampel. Nah, dari spektrum EDX jelas bahwa tidak ada pengotor tambahan dalam sampel ini. Scroll ke bawah, Mbak. Nah, mungkin untuk seterusnya bisa dijelaskan kami yang lain. Oh ya, memberikan tambahan dari yang sudah dibahas tadi. Di sini bisa diambil kesimpulan ya, untuk koersivitas dan magnetisasi saturasi itu yang tadi dari dopingnya itu konsentrasi Ni dalam ferit kobalt yang dikaitkan dengan anisotropi itu lebih rendah dibandingkan dengan kobalt. Kemudian koersivitas yang lebih besar dalam kasus nanopartikel telah dikaitkan dengan peningkatan konstanta anisotropi efektif ini dari hasil jurnal. Kemudian untuk dari segi suhunya, di sini suhu pemblokiran superparamagnetik telah ditemukan menurun secara linear dari hasil grafik. Kemudian hal ini menunjukkan suhu pemblokiran sistem dengan meningkatnya konsentrasi Ni dalam nanopartikel ini. Kemudian bisa dilanjut untuk judul kedua. Nah, di sini dari kelompok kami untuk judul kedua itu dilihat structural and electrochemical investigation on pure and nickel doped cobalt ferit nanoparticle for supercapacitor application. Nah, di sini untuk pengarangnya P. Ramadevi dan kawan-kawan. Untuk jurnalnya itu adalah jurnal material, volumenya adalah ke-33 tahun 2020. Nah, di sini sudah ada di UI ini untuk nomor sistem internasional dari jurnalnya. Kemudian untuk isi dari jurnalnya secara umumnya membahas tujuan, yaitu menginvestigasi struktural dan elektrokimia pada nanopartikel kobalt ferit murni yang didoping nikel untuk aplikasi superkapasitor. Ini pada aplikasi superkapasitor, Pak. Kemudian bahannya di sini ada nanokristalin NiXCO XFE2O4. Kemudian untuk sintesisnya adalah ada kobaltnya NO3 2 kali 6H2O, kemudian natrium hidrosida, air, dan sampel yaitu CF dan NCF. Oke, yang selanjutnya metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode hidrotermal, digunakan untuk sintesis kobalt ferit murni dan nanopartikel kobalt ferit kobalt yang ditopeng nikel. Kemudian diselidiki kristalinitas, morfologi, dan elektrokimia dari sampel menggunakan analisis XRD, kemudian SEM, FTIR, dan cyclic voltammetry atau CV. Pada analisis XRD ini gambarnya untuk CF dan yang ditoping nikel NCF.
menunjukkan struktur kristal spinel kubik diungkapkan oleh pola XRD. Ukuran kristal rata-rata untuk ferrit kobalt murni dan sampel yang didoping kobalt ferrit adalah 20 nanometer. Ini untuk ferrit kobalt murni, dan yang didoping nikel itu 25 nanometer. Kemudian konstanta kisi sampel murni itu 8,29 dan sampel yang didoping itu 8,36. Kemudian bisa dijelaskan oleh Mbak Ariska. Baik, metode selanjutnya FTIR. Di sini tampilkan hasilnya. Jadi gambar tersebut menunjukkan spektrum FTIR nanopartikel kobalt ferrit dan nikel. Nah, pita pada yang 578 cm dan terdeteksi karena getaran peregangan logam oksigen tetrahedral untuk sampel CF dan NCF, dan pita pada 404 cm dan 404 cm muncul dari getaran peregangan logam oksigen peregangan antisimetris diamati sebagai pita ganda yang ada di kisaran 2800 sampai 2930 cm. Di kedua sampel mengkonfirmasi senyawa organik yang ada dalam sampel. Pita lebarnya pada 3437 cm dikaitkan dengan getaran uluran OH dari gugus hidroksil permukaan pada nanopartikel dan puncak pada 1385 cm. Menunjukkan getaran regangan asimetris gugus COO. Lalu puncaknya pada 876 cm berhubungan dengan peregangan CC dan vibrasi lentur. Puncaknya pada 1112 cm karena getaran tekuk CO. Nah, lalu puncak diamati pada 1574 cm yang dikaitkan dengan peregangan asimetris kelompok COO. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah menggunakan SEM atau scanning electromagnetic microscopy, dan dari analisis ini ya diungkapkan bahwa keberadaan nanokluster pada pola EDS ini mengonfirmasi adanya unsur nikel, kobalt, ferrit, dan oksida tanpa pengotor. Nah, spektrum inframerah itu yang digunakan itu menunjukkan fitur pita energi yang lebih tinggi dan lebih rendah sesuai dengan tetrahedral. Dan adanya kompleks oktahedral mengonfirmasi adanya penciptaan ferrit spinel. Gitu. Kemudian bisa dilihat untuk gambar 2A sendiri itu merupakan SEM-nya ya dari nanopartikel apa namanya lupa aku. Oh, Mbak. Dari nanopartikel kobalt ferrit ya berarti ya. Iya. Dan dari gambar bisa kita ketahui bahwa molekul kobalt ferrit itu ditubuhkan dalam skala yang nano. Kemudian bisa kita ketahui juga pada gambar 2B itu mendoping nikel dalam sampel induk, yaitu molekul-molekul itu ditambahkan dengan prosedur yang baik sehingga dapat dikelompokkan untuk ferrit kobalt dan nikel, kobalt, ferrit sama oksida itu bisa kita konfirmasi bahwa bisa tumbuh tanpa pemotor gitu. Maksudnya tumbuh di sini juga saya masih kurang paham gitu. Jadi ya ini yang baru saya dapatkan saja begitu kalau untuk SEM-nya. Kalau pada metode CV atau cyclic voltammetry itu bisa kita lihat bahwa menggunakan dua molaritas larutan elektrolit KOH, dan sehingga kita memperoleh jendela potensial yang dibatasi sebagai nilai 0 volt, 0,6 volt, dan kita memperoleh kecepatan pemindaian. Kita menggunakan kecepatan pemindaian sebesar 10 sampai 100 milivolt per second gitu. Dan kita bisa mendapatkan grafik kurvanya seperti pada gambar. Ya ini ya mungkin kalau pada beberapa jurnal ini kan
kita mendapati banyak metode karakterisasi gitu ya. Tapi yang kedepannya nanti kita gunakan kan hanya VSM, FTIR sama XRD gitu teman-teman. Jadi ini mungkin buat tambahan saja. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Mungkin langsung kesimpulannya saja. Ya, ditemukan bahwa ferrit kobalt nanopartikel kobalt ferrit yang didoping pada nikel itu dapat disintesis melalui metode hidrotermal, dan analisis struktural XRD mengonfirmasi bahwa pembentukan struktur spindal kubik pada fase tunggal dan ukuran partikel rata-rata bisa ditentukan dan diperoleh besarnya kisaran 20 sampai 27 nanometer. Kemudian gambar scanning elektromagnetik mikroskop itu menunjukkan bahwa nanopartikel itu berkerumunan sehingga bisa kita diketahui adanya unsur nikel, kobalt, ferrit sama oksida itu tanpa ada pengotor gitu. Dan spektrum FTIR menunjukkan adanya dua pita di bawah 1000 cm yang disebabkan oleh vibrasi gugus ferrit. Ada pita M1 hingga pita M2 begitu ya. Dan bisa kita simpulkan juga sifat elektrokimia yang diperoleh dari voltametri siklik menggambarkan bahwa nilai kapasitansi spesifik sebesar 517 farad per gram gitu. Ya mungkin itu sih dari judul yang kedua. Mungkin teman-teman bisa lanjut ke judul ketiga. Ini siapa yang mau menyampaikan ya? Mas Arya. Cukup. Nggih. Kelompok 2. Ya, terima kasih, mungkin kelompok 2 bisa menyampaikan. Ya, makasih kelompok 1. Sudah 2 aja cukup ya. Nanti hari Selasa kita kuliah di Selasa Raja yang di mana? Di teras Gedung D aja. Mas Rosin. Tidak di ruangan begitu Pak, atau maksudnya bagaimana Pak? Di teras aja, di luar, santai aja ya. Kalau tidak salah ada acara donor darah mana itu Pak, hari Selasa Pak? Sekarang mohon maaf Pak, donor darah hari ini sama besok ternyata Pak, bukan Selasa. Di teras Gedung D itu loh, di lobi itu loh Mas. Oh, nggih Pak, nggih. Santai aja di situ pokoknya. Jadi finalisasi ngolah data ya, finalisasi ngolah data menuju ke persiapan pembuatan artikel sama poster ya. Jadi finalisasi pengolahan data, lalu terus menuju persiapan pembuatan artikel dan poster. Itu aja nanti agenda hari Selasa ya. Jadi tidak, santai aja pokoknya, kan proyek. Di situ ada colokan kabel nggak di teras itu? Ada sih Pak, berarti di pojok Pak, mungkin perlu membawa olor gitu Pak. Ya. Iya. Santai aja pokoknya, nggak usah terlalu resmi ya. Nanti saya membersamai sejam aja. Oke, Pak. Terus kelompok 2 lanjut. Terima kasih ya kelompok 1, Ariska, Arya, Rosin, sama Lia. Ada yang nanti perlu saya luruskan atau nanti hari Selasa aja. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya silakan. Hanifah mana Hanifah? Hanifah belum presensi ya? Hanifah? Sampun. Hah? Hanifah sudah presensi belum? Sampun itu Pak.
Sebentar, saya buka dulu ya. Di sini belum ya, Mbak? Saya ulang aja, Pak. Di OCW belum ada, belum masuk. Ini coba lagi Mbak Hanifah ya. Silakan kelompok 2 langsung. Jadi untuk kelompok 2 kami mereview 6 artikel tentang global ferrit doping yttrium dengan judul Effect of Yttrium Doping on Structure Magnetic and Electrical Properties of Non-Crystal Cobalt Ferrit yang bertujuan untuk menganalisis efek doping yttrium pada struktur mikro sifat magnetik dan listrik dari nanopartikel cobalt ferrit yang disiapkan melalui metode pengapian otomatis sitrat. Bahan yang digunakan adalah cobalt ferrit X0, 0,1, 0,15, 0,2, dan 0,3, CONO32, Y2O3, FeNO32, dan sitrit asid monohidrat. Untuk metode preparasinya itu dengan powder diffraction, SRT gel, analisis dengan gel 200 fx mikroskop. Lalu yang tadi adalah FTIR dengan Nicolet magma IR spektrometer dan VSM dengan Nexor kitleometer model 6517A untuk pengukuran kelistrikan DC dan mount software untuk analisis. Temuan pada artikel ini yaitu partikel ferrit yang didoping yttrium fase tunggal berukuran sekitar 40 nanometer telah berhasil disintesis menggunakan metode autogenation sitrat, kemudian fasa dan sifat mikrostruktur sama lagi sedikit menggunakan SFT, ARM, dan FTIR. Hasil menggambarkan bahwa sampel Y15 memberikan maksimum oktaedral dan panjang ikatan hidrogen minimum dengan kekosongan oksigen maksimum. Studi FTIR mengungkapkan bahwa frekuensi tetesel dan konstanta gaya mencapai maksimum untuk sampel Y15. Magnetisasi saturasi dan konstanta anisotropi menurun seiring dengan meningkatnya persentase doping, sedangkan medan anisotropi mencapai maksimum untuk sampel Y15. Rasio Ramanan menunjukkan adanya interaksi domain antar partikel. Jumlah maksimum densitas keadaan terlokalisasi pada tingkat Fermi saat energi aktivitas minimum dihitung dari FRH konduksi GMAT untuk sampel Y15. Untuk artikel selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah. Baik, untuk artikel selanjutnya adalah berjudul Structural and Magnetic Influence of Yttrium for Iron Substitution in Cobalt Ferrit, di mana tujuan penelitian dari artikel ini adalah menganalisis efek doping yttrium pada struktur dan sifat magnetik Fe dalam cobalt ferrit. Material atau bahan yang dipakai untuk sintesis ini adalah Fe3 plus CO2 1 molar dengan komposisi cobalt ferritnya adalah 0,1, 0,2, dan 0,3. Kemudian metode yang digunakan adalah inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy atau ICP EIS, kemudian XRD, kemudian A sigma Z field emission scanning electron microscope with an Oxford EDS detector yang berasal dari Lamarck's Facilities, kemudian Mossberg Spectra, Raman Spectra, Lancashire 7300 vibrating sample magnetometer, di mana temuan dalam artikel ini adalah ferrit cobalt dengan komposisi nominal COYXF198X
9, 8 min XO4 dengan X0, 0,1, 0,2, dan 0,3 dibuat menggunakan metode pembakaran sol gel. Sedikit kekurangan zat besi dalam formulasi meningkatkan kelarutan yttrium dalam struktur spinal. Bahkan ketika strategi ini memungkinkan untuk memasukkan sejumlah setinggi 10% dalam sampel dengan kandungan yttrium yang lebih rendah, sejumlah kecil dari YFEO3 dipisahkan 1,2% berat dari berat dalam sampel dengan X 0,3 memperoleh kationik 8,5% pengganti. Kemudian penurunan sistematis dalam parameter sel diamati dengan inklusi Y. Meskipun ukuran Y3+ yang besar, menurut hasil ronsen, sampel tidak memiliki spinal terbalik sempurna dan faktor inversi D dipengaruhi oleh substitusi Y. Perubahan D terkait dengan penataan ulang kation antara subbatik A dan B yang juga memodifikasi getaran kisi yang diizinkan. Kemudian menghasilkan mode Raman orde pertama sebagai hasil dari pengurangan simetri kisi. Kemudian kedua magnetisasi dan suhu Curie menurun dengan peningkatan kandungan Y3+ karena distribusi kation dan karena penurunan jumlah interaksi pertukaran super Fe, ikatan Fe di sublatis oktahedral. Yang selanjutnya adalah structural and magnetic properties of nanocrystalline yttrium substitute cobalt ferrite synthesized by the cited precursor technique, di mana tujuan dari ini yang ketiga, Pak. Yang kedua? Yang ketiga, Pak. 2 aja cukup. Oh, nggih. Per kelompok 2 artikel aja ya. Cukup, Mbak. Langsung kelompok 3. Izin share screen nih, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laili Nur Hasanah, Randy Aldo, dan saya sendiri Farah Apitantri akan mempresentasikan review artikel yang telah kami lakukan. Untuk artikel yang pertama, ini dari Proceeding dengan judul Structural and Electrochemical Investigation on Pure and Nickel Doped Cobalt Ferrite Nanoparticle for Supercapacitor Application. Inti dari paper ini di sini dijelaskan sintesis cobalt ferrite murni dan cobalt ferrite doping nikel menggunakan metode hidrotermal. Nah, untuk sintesis yang dilakukan yaitu menggunakan analisis XRD, scanning electron microscopy atau SEM, FTIR, dan cycle voltammetry. Kemudian untuk di eksperimentalnya material yang digunakan itu ada nanokristalin NiXCO1-X Fe2O4, kemudian yang dibuat dengan metode hidrotermal
sederhana menggunakan bahan kimia, grade AR murni, dan tanpa pemurnian lebih lanjut. Kemudian untuk sintesis CO, NO32, 6H2O, Ni, Bahan dasarnya, itu bahan dasarnya, Mbak. Bahan dasarnya kobalt nitrat, heksahidrat, nikel nitrat heksahidrat, perin nitrat, nanohidrat, dan etilen glikol. Nah, lanjut. Oke, terus untuk teknik karakterisasinya di sini menggunakan XRD, kemudian pemindaian dengan mikroskop elektron atau SEM, dan FTIR, Pak. Ya, lanjut. Terus hasilnya? Nah, untuk analisis XRD-nya, hasilnya dari kobalt ferit murni CF dan nanopartikel kobalt ferit yang didoping nikel, hasilnya ditunjukkan pada gambar 1 yang ini, Pak. Ya. Dari XRD-nya, kemudian yang ini dari FTIR-nya. Ya. Terus kemudian itu SEM. selanjutnya Gantian. Apa enggak? Itu SEM-nya. SEM sama EDAX. Berikut, Pak. Ya, itu SEM sama EDAX gambarnya tadi yang bawah. Nah, tadi ya itu SEM sama EDAX. Ya. Itu gambar SEM. Memperlihatkan adanya butiran-butiran yang menggumpal. Jadi tidak mungkin. Ini EDAX itu untuk kandungan bahan. Jadi bahannya itu unsur-unsur yang di dalam kobalt ferit itu yang gambar merah-merah ini adalah hasil EDAX. Itu kandungan bahan. Terus bawahnya lagi. Terus bawahnya ini kandungan paling banyak itu yang puncaknya banyak itu. Nah, tadi Mas Rosin kan ada yang Mas Rosin tanya rumus Scherrer itu, di situ ada tuh Scherrer di atasnya tuh, persamaan 1 ada rumus Scherrer, persamaan 1, Mbak. Nah, itu rumus Scherrer ya. Itu rumus Scherrer untuk menghitung ukuran kristal ya, bukan ukuran partikel tapi ukuran kristal. Nggak apa-apa. Terus FTIR ada kan tadi kan? Iya, sudah ada, Pak. Ya, nanti dibaca analisisnya ya. Terus puncak-puncaknya bisa nggak coba yang FTIR? Bisa nggak membaca gambar FTIR? Mbak, FTIR. Ini, Pak. Nah, itu bisa nggak membaca FTIR itu? Belum paham, Pak. Itu yang dibaca puncak-puncaknya itu aja puncak absorpsi sebesar berapa tuh dengan panjang gelombang sekian gitu, puncak absorpsi dengan panjang gelombang sekian itu menunjukkan ikatan apa gitu. Itu di analisisnya kan ada itu, Mbak. Yang penting itu dijelaskan puncak absorpsi dengan bilangan gelombang sekian itu memiliki ikatan OH atau CO gitu. Tapi saya kan nggak tahu di situ analisisnya gimana di FTIR. Untuk yang di FTIR di atas kayaknya, Mbak. Oh, itu FTIR tuh. Nah, ini ya itu. ya, Pak. Itu ada bilangan gelombang sekian kan, ada grup-grup itu ikatan apa tuh?
ada ikatan OH, ya kan? Itu atribut to the OH. Kemudian ada lagi itu CH symmetry, stretching and anti-symmetric stretching, gitu kan? Itu menunjukkan bilang gelombang 2800 sampai 2930. Bacanya gitu aja nanti. Itu yang membuat di artikel nanti membuatnya seperti itu. Ya Mbak siapa namanya? Mbak Farah. Mbak Laili. Itu ya. Menjelaskannya begitu aja. Oke, artikel kedua. Lanjut. Gantian. Artikel kedua dijelaskan oleh Mbak Laili. Laili, ya. Laili Nur Hasanah ya. Siapa? Oh iya. Itu Mbak Laili. Kemudian tuh yang artikel kedua berjudul sintesis hidrotermal mengenai cobalt ferrit doping nikel, yang dikajinya lebih kepada sifat optik dan sifat kemagnetannya. Di sini penulisnya yaitu LS Melo, P. Banerjee, kemudian Alfonso Kerr. Kemudian di sini itu langsung ke eksperimentalnya ya, sintesisnya ini. Jadi dia bahannya yaitu CO1-X NiXFe2O4. Jadi X-nya yang divariasikan dari nilai 0 sampai dengan 1. Kemudian itu artinya untuk kobaltnya didoping nikel gitu ya. Jadi kobaltnya didoping nikel gitu. Ya kan? Dopingnya sebesar 2%, 4%, dan 6%. Gitu ya. Nah, itu bagus nanti sebagai bahan buat artikelnya ya. Kan datanya udah ada kemarin. Terus bahan dasarnya apa? bahan dasarnya ini ya Pak ya, cobalt ferrit, kemudian NH2O, nikel nitrat, dan iron nitrat ini. Ya, nikel nitrat, kobalt nitrat, dan iron nitrat. Baca lengkapnya adalah iron nitrat, nanohidrat, terus nikel nitrat, heksahidrat, kobalt nitrat, heksahidrat. Itu kan masih ada H2O-nya. Lanjut. Kemudian untuk metode karakterisasinya hampir sama dengan yang artikel 1. Jadi ada XRD, SEM, sama FTIR. Ini yang pertama, yang bawahnya Mbak, yang XRD. Nah, ini gambarnya ya. Pakai apa? Hidrotermal ya tadi ya, Mbak? Iya, ini hidrotermal. Agak bawah lagi Mbak. Ya, ini kan baru belajar fisika material. Yang penting sedikit-sedikit paham lah, ya kan? Terus? Bawahnya lagi Mbak. Hasil dan pembahasannya? Nah, ini untuk yang analisis XRD-nya yang bawah ini Mbak. Ya, oke. Ya, ini artikelnya bagus nih, Mbak ya. Nah, harapan saya nanti pas hari Selasa itu ditanyakan ke saya ya, Pak, ini maksudnya apa sih Pak? Gitu ya. Oh iya. Semua kelompok ya, semua kelompok kan ketemu artikel nih dipresentasikan. Ternyata kan masih ada yang belum paham. Nanti hari Selasa ditanyakan aja. Ya. Iya Pak. Kesimpulannya apa? Dibaca aja. Coba. Nah, itu SRD-nya tuh. Bagus tuh. Kemudian yang XRD-nya. Kemudian ada FTIR di bawah. Bawahnya lagi. Itu gambar. Itu gambar kristalnya Pak. Oh, gambar kristalnya ya Mbak. Ya, bagus tuh. Itu pakai Vesta itu bisa ya.
Nah, ini rumus-rumusnya bagus nih, nanti dikirim ke saya nih artikelnya ya. Oh iya, nanti saya kirim ke grupnya. Hmm. Nah, ini ada yang UVVS atau FTL itu, yang agak bawah sedikit. Nah, ini seperti ini. Jadi dibedakan warnanya untuk beda persentasenya. Ada yang 0%, 2%, 4%, 6%, seperti itu. Terus PSM nggak ada ya? Oh, ini PSM nih. PSM-nya nggak ada. Ini ada ini PSM. Nah, itu dia. Iya, ini. Nah, itu gambar kayak gitu bisa nggak? Belum dicoba, Pak. Enggak, kira-kira bisa kan? Kira-kira maksudnya. Insya Allah bisa, Pak. Kan sudah belajar kemarin. Semuanya ya. Oke. Itu nanti artikelnya nih di-share nih ke grup. Bagus nih. Iya. Ya sudah. Sudah cukup. Kelompok 4 sekarang. Nanti ini dibaca lebih lanjut ya. Semua kelompok. Oke, kelompok 3 sudah. Mbak Leli pakai mobil ya? Di mobil ya? Iya, Pak, ini sedang di perjalanan. Oh iya. Ya udah. Sama keluarga ya? Iya. Oke, ya salam untuk keluarga ya. Iya, saya salamkan, Pak. Makasih, Pak. Ya udah. Kelompok 4 lanjut. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Di sini kami dari kelompok 4 untuk judul artikel yang akan kami presentasikan adalah Yttrium Doped Cobalt Ferrite Nanoparticle Study of the Electric Relaxation and Charge Carrier Dynamics karya S. Chakrabarty, Empal, dan Aduta yang terbit pada Jurnal Keramik Internasional volume 44 tahun 2018. Untuk eksperimen, menggunakan metode citrate autoignitation yang digunakan untuk menyiapkan nanokristalin COYX Fe1-XO4 dengan nilai X divariasi dari 0, 0,1, 0,15, 0,2, dan 0,3. Kemudian untuk prekursor yang digunakan di dalamnya adalah CONO3 2 kali, Y2O3, dan FeNO3 2 kali, serta citric acid monohidrat atau C6H8O7H2O. Untuk nitric acid dan distilled water dicampur dengan Y2O3 dan diaduk selama 2-3 jam. Kemudian ditambahkan CONO3 2 kali dan FeNO3 2 kali ke dalam larutan. Citric acid ditambahkan dengan perbandingan 5:1 dengan larutan, kemudian diaduk selama 6-8 jam pada suhu 80-85 derajat Celcius. Gel yang terbentuk setelah air menguap di oven pada suhu 120 derajat Celcius. Kemudian gel yang telah kering tersebut akan ditumbuk dan disinter pada suhu 800 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil sampel ditunjukkan pada tabel berikut untuk masing-masing variasi nilai X. Kemudian hasil yang pertama dari TEM ditunjukkan pada grafik berikut, gambar berikut. Untuk gambar A adalah hasil dari CFO15 dan partikel yang terbentuk membentuk spherical dan menggumpal. Gambar B menunjukkan distribusi ukuran partikel dan didapatkan bahwa rata estimasi diameter partikel pada ukuran 35 nanometer. Gambar C menunjukkan diameter dari tiap circle pada SAD atau Selected Area Diffraction, pattern cobalt ferrite, dan gambar D adalah resolusi tinggi dari TEM. Kemudian untuk X-ray diffraction-nya, gambar di atas adalah hasil dari X-ray dari sampel, dan data sampel telah dibandingkan
dengan data standar menunjukkan pembentukan nanopartikel fase tunggal dan tidak ada puncak yang diamati untuk pengotor apapun. Sel satuan dari sampel yang didoping meningkat dengan doping dan dengan demikian menyebabkan peningkatan parameter kisi, homogenitas dalam sampel yang didoping serta substitusi sistematis Fe3+ dan Y3+ di situs kisi menghasilkan peningkatan linear parameter kisi dengan doping yang mengikuti hukum Figard dibuktikan pada grafik berikut. Nah, kemudian untuk page ketiga dan 4 akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Selanjutnya ini ada tabel, nah di mana tabelnya ini merupakan hasil coba, terus ini ada UV spektroskopinya, bisa diamati untuk yang A, B, sama C-nya. Di sini dijelaskan bahwa celah pita langsung dan tidak langsung untuk combat ferrit adalah 2,98 eV dan 2,12 eV. Nah, pada gambar B ini menunjukkan hal yang sama untuk sampel CFYO 15, di mana celah pitanya ini langsung dan tidak langsung masing adalah 3,40 dan 2 variasi tidak langsung merekan. Kemudian ini untuk gambarnya, ini adalah gambar dari plot impedensi kompleks dari sampel CFO15. Nah, setelah lingkaran itu muncul di bidang impedensi kompleks yang luas dan terdepresi secara alami, hal ini karena kontribusi grain dan grain boundary dalam proses relaksasi saling tumpang tindih. Konduktivitas yang ditemukan mematuhi standar hubungan Arrhenius. Telah ditemukan juga bahwa total energi aktivitas CFYO 0 itu menurun dengan meningkatnya konsentrasi doping dan mencapai minimum untuk CFYO 15 atau di sini dinyatakan 0,57 elektron volt. Nah, kemudian untuk meningkatkan CFYO 20 dan CFYO 30 seperti ditunjukkan pada tabel. Nah, ini adalah tabel dari peningkatan CFYO tersebut. Kemudian ada AC conductivity dengan peningkatan frekuensi, peningkatan probabilitas Hopf yang berhasil dan tidak berhasil antara siklus kosong menimbulkan wilayah dispersi spektrum dari konduktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anang. Baik, terima kasih. Di sini terdapat gambar 9 yang menjelaskan mengenai dispersi daerah spektrum konduktivitas bergeser ke arah sisi frekuensi yang lebih tinggi dengan kenaikan suhu. Konduktivitas itu menunjukkan bahwa peningkatan bertahap dengan konsentrasi doping hingga X sama dengan 0,15. Kemudian grafiknya itu menurun. Parasya ini muncul karena kekosongan yang ada dalam sistem dan interaksinya dengan kation inang dan dopin. Selanjutnya di sini juga menjelaskan mengenai dielectric property, di mana pada bagian nyata yang bergantung pada frekuensi dari konstanta dielektrik atau epsilon omega untuk sampel CFY015 pada suhu yang berbeda ditunjukkan pada gambar A mengenai referensi grafik 3 dimensi di bawah ini. Di sini terdapat gambar A, B, C, D. Bisa diamati buat teman-teman dan Pak Haruno. Setelah peningkatan frekuensi tertentu, dipol listrik itu tidak dapat mengikuti perubahan arah medan dan dengan demikian konstanta dielektrik itu akan berkurang, di mana variasi epsilon aksen omega untuk komposisi yang berbeda pada suhu 473 Kelvin ditunjukkan pada gambar B di atas, dan untuk diferensi dielektrik maksimum telah diamati oleh sampel CFY015 variasi bagian imajiner dari konstanta dielektrik epsilon double omega. Untuk komposisi yang berbeda juga disajikan pada gambar T di atas. Untuk gambar yang terakhir mengenai ketergantungan suhu reciprocal waktu relaksi THN diperoleh dari relaksi dielektrik untuk semua komposisi yang ditunjukkan pada tisipan gambar yang D. Dari review jurnal yang kami yang dibahas oleh Mas Batani dan teman, di sini ada kesimpulan bahwa nanopartikel kolbert ferrit
yang didoping yttrium berhasil disiapkan melalui metode Chiltrud auto-inhibition, di mana parameter gizi dan X-ray density meningkat dengan konsentrasi doping. Spektrum konduktivitas ditemukan untuk mematuhi hukum daya dan prinsip TTSP diverifikasi untuk semua sampel, sehingga energi aktivasi untuk konduksi menunjukkan nilai minimum untuk sampel CFY015 yang menunjukkan sifat dielektrik tinggi untuk presentasi doping tertentu. Optimasi dari konduktivitas dan sifat dielektrik yang diamati untuk 15 mol persen sampel yang didoping. Baik, untuk review jurnal dari kelompok kami baru satu, Pak. Kami mohon maaf. Ya, sekian. Ya, baik, terima kasih. Nanti akan saya jelaskan, akan saya berikan pemahaman tentang artikel yang sudah dipresentasikan. Kemudian yang kedua, silakan nanti dari artikel yang sudah dipresentasikan itu ditanyakan di hari Selasa sampai clear. Gitu. Pak, ini maksudnya apa sih, Pak? Pak, ini maksudnya apa gitu. Terutama terkait dengan data XRD, FTIR, dan PSM. Ya, kalau nanti ada yang tanya data lain boleh sih, ya, boleh. Jadi tidak terbatas pada data XRD, FTIR maupun PSM. Jadi silakan artikel-artikel itu semakin banyak semakin bagus sebagai bahan untuk penyusunan artikel dan poster. Baik, itu saja dari saya. Hanifah, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Jenengan di mana? Di luar, Pak. Di luar dari sinyal. Oh, di kampus? Enggak, di dekat rumah. Jadi lagi ngerjain tugas juga, Pak. Wah, bagus. Wah, hari Sabtu belajar ini. Ya, terus dari saya cukup. Ada pertanyaan? Nah, itu Mas mungkin tuh di kampus tuh rajin tuh. Oh, sama Mas Rosi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Tidak ada. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Silakan lab masing-masing. Terima kasih semuanya. Salam sehat.